Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Mulyadi sebagai Ketua IKG Korwil Bekasi, yang saya hormati Bapak Bambang Krisnadi sebagai Sekretaris IKG, yang saya hormati Bapak Sutardi sebagai Bendahara Korwil Bekasi, yang saya hormati Bapak Sekjen yaitu Bapak Sutarter, dan bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih senantiasa diberikan berbagai kenikmatan, khususnya nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka halal bihalal dan hari ulang tahun IKG yang ke-8. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya sampaikan urutan acara halal bihalal dan ulang tahun ke-8 Korwil Bekasi tahun 2024. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Mars IKG, kemudian yang keempat adalah sambutan ketua panitia yang akan diwakili oleh Bapak Sutarter. Kemudian yang kelima adalah sambutan Ketua IKG Korwil Bekasi, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mulyadi. Kemudian yang keenam adalah laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Sutardi. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah ikrar halal bihalal yang akan dipandu oleh Bapak Haji Jumadi. Kemudian yang berikutnya adalah potong tumpeng hari ulang tahun ke-8 IKG yang akan dipandu oleh Bapak Haji Mulyadi. Kemudian yang ke-9 adalah santunan anak yatim piatu. Yang ke-10 adalah isoma atau ramah tamah dan makan siang. Yang ke-11 adalah selingan hiburan campur sari, yaitu dari grup IKG yang akan dipandu oleh player yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mas Yogi. Kemudian yang berikutnya adalah kocokan arisan yang akan dipimpin oleh Ibu Miati. Kemudian yang terakhir adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Jumadi. Untuk itu, maka kita sama-sama sebelum acara ini kita mulai, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita baca suratul Fatihah. Dan yang beragama non muslim silakan berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ila dunia wa niyatin sholihah. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya adalah lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajar Ririn. Untuk itu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la farraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala safa hubratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IKB. Untuk itu hadirin dimohon untuk berdiri. Yang akan dipandu oleh Ibu Sumi. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan ketua panitia, yaitu yang akan diwakili oleh Bapak Sutardi. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan mudah-mudahan sehat juga rezekinya. Dan tak lupa, marilah kita sanjungkan sholawat dan salam serta nama Nabi kita, yaitu Muhammad SAW, yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benerang. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita diberikan syafaatnya. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Bapak Ketua Korwil Bekasi beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Penasihat, Bapak Pembina, Bapak Pelindung, Bapak Sekretaris atau Sekjen IKG Pusat, seluruh donatur yang telah membiayai acara ini, dan tentunya tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu anggota IKG Korwil Bekasi dimanapun berada, karena ini difasilitasi dengan live streaming ya Mas ya. Jadi saya harus sampaikan bahwa ini dimanapun berada. Kami sampaikan atas nama panitia dan pengurus untuk acara ini, bahwa acara ini dilakukan dengan yang sangat-sangat sederhana, karena kita sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari sederhana, yang meriah, semua kita lakukan. Dan untuk saat ini kami kembali ke sederhana kembali. Artinya apa? Kesederhanaan itu ternyata sangat diperlukan. Dan yang penting adalah momen atau sahnya yang dicarikan itu. Dan ternyata semua sudah kami capai di Korwil Bekasi ini. Itu untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang lebih meriah. Tapi jangan lupa melupakan dari sah itu tadi. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka acara Al-Fikal dan ultah ini, sesulit apapun atau seberat apapun, tapi kalau kita lakukan dengan bareng-bareng, dengan kebersamaan, insya Allah ini bisa dijalani dengan baik, dan kesulitan itu bisa terurai, yang bisa menyejukkan oleh semua anggota. Bapak Ibu yang terhormat, Korwil Bekasi untuk saat ini adalah acara ultah
kali ini bahwa kita akan dibarengi dengan santunan anak yatim yang sudah kami sampaikan di dalam undangan maupun dalam grup WA, tapi mungkin tidak seperti sebelumnya yang acara ulang tahun seperti sebelumnya. Yang penting kita seperti yang saya tahu utarakan tadi depan bahwa ini adalah yang penting mencapai kesederhanaan tapi tidak menghilangkan makna dari acara itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa karena acara ini sederhana maka penyampaian saya juga sangat sederhana. Demikian sambutan kami. Barangkali ada kesalahan, itu datangnya berarti dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu datangnya dari kawan-kawanku semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Sutater yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian berikutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua IKG Korwil Bekasi. Untuk itu Pak Haji Mulyadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bambang Kresnadi, Sekjen IKG. Yang saya hormati para pengawas, para pelindung, para pembina IKG Korwil Bekasi. Yang saya hormati jajaran pengurus dari sekretaris, bendahara maupun di bidang-bidang semuanya, dan Bapak Ibu para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini di tempat yang sederhana, berpanas-panasan, tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa guyub, rasa persaudaraan kita. Pokoknya kita nikmatin bersama dengan keadaan dan situasi apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengurus dan warga IKG di Bekasi, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Sekretaris IKG Bekasi tentunya, bahwa acara ulang tahun IKG yang ke-8 ini diadakan secara sederhana. Nah, dengan sederhana pun pula kita gabungkan dengan acara halal bihalal. Artinya sangat sederhana. Kalau rumah itu esnya lebih dari 3. Nah, namun demikian terkait dengan tema yang utama dan
tentunya juga IKG Korwil Bekasi itu ada namanya kegiatan rutin yang perlu kita tidak boleh tinggalkan. Satu adalah ulang tahun. Ulang tahun itu kita bersyukur dengan bertahannya kegiatan organisasi Korwil Bekasi yang setiap tahun, setiap ada event sosial, bencana maupun di dalam hal budaya kita selalu tampil dan selalu ikut berkolaborasi dengan Dinas Bekasi itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan halal bihalal. Sebenarnya kalau misalnya saya ditanya juga, ini ulang tahun nebeng ke halal bihalal atau halal bihalal nebeng ke ulang tahun, kan gitu. Pertanyaan kadang suka, kenapa Pak mau dibuat ringkas simple seperti ini. Nah, saya sudah sampaikan mungkin lebih dari 6 bulan yang lalu bahwa acara besar di IKG Korwil Bekasi itu sudah setiap tahun kita jalankan dan kita sama-sama wujudkan. Akan tetapi di momen saat ini yang kemudian kita banyak kegiatan, yang mana kita banyak pengeluaran anggota-anggota, tapi alhamdulillah dari purnanya COVID ini, alhamdulillah di wilayah Bekasi khususnya sudah mendekati normal, bahkan ada yang lebih dari ini. Saya bersyukur sekali atas lewatnya bencana nasional yang begitu luar biasa menerpa kita semua, tentunya tidak terlewatkan, dan alhamdulillah sudah terlewati semua ini dengan sama-sama kita diberikan kesehatan sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya sendiri selalu berkoordinasi dengan Pemda Kota Bekasi kaitannya dengan Kesbangpol, dan tentunya event-event ini kaitannya dengan event besar. Event yang akan kita buat itu tentunya butuh persiapan besar, persiapan lama. Saya berharap untuk tahun 2025 kita buat acara yang lebih besar. Lebih besar, kita akan berkolaborasi dengan namanya ada badan pemerintah atau badan yang dibentuk oleh pemerintah kaitannya dengan BNPT. Nah, kemarin itu saya dipanggil, kemudian disentul Badan Penanggulangan Anti Terorisme. Nah, bertanya beliau itu, Pak Mul kegiatannya apa di organisasi yang Pak Mul ketuai? Ada beberapa organisasi, maka beliau ini tertarik masuk di sosial budaya kaitannya dengan berkolaborasi kegiatan yang dibuat event besar di Bekasi. Saya sampaikan kita siap berkolaborasi, yang jelas saling bersinergi untuk mengangkat nama besar kedua belah. Dan nanti mungkin wayangan juga kita agendakan, karena tentunya kita hanya sebagai kayak IO dan pelaksana tugas, adapun anggaran kita besarnya memang kita harus perjuangan kita dari luar, jadi tidak memberatkan anggota. Nah, tentunya nanti ini masih 1 tahun lagi, kita masih punya waktu dan punya nafas, artinya untuk persiapan membuat konsep nanti seperti apa, temanya apa, harus berkoordinasi dan berkolaborasi seperti apa. Nanti tolong Pak Sekjen tentunya kolaborasi ini bisa dikawinkan juga dengan Banbuda terkait dengan kegiatan ulang tahun kita yang ke-9 yang akan kita jalankan di tahun 2005 nanti. Nah, kalau misalnya ada 2
dari BNPT, kemudian dari Banhuda. Tentunya harapan kita bersama kegiatan itu di samping lancar besar dan ada lebihnya untuk sosial. Saya kemarin dilapori warga kita, anggota kita yaitu Bapak Sunarno. Beliau kemarin telepon sore terkait dengan putranya yang pergi dari rumah tidak pamit dari jam 2 sampai jam 7 belum kembali. Dan kondisinya putranya Pak Narno itu memang belum pulih, 60% pun belum. Jadi dari purna kecelakaan tabrakan mobil yang kurang lebih 5 bulan yang lalu itu, memang kondisi beliau ini belum sempurna di dalam ingatan maupun di dalam fisiknya. Nah, dalam hal ini apa selain kita ini memberikan kontribusi yang sekiranya uang itu dari kita untuk kita. Ini kan salah satu bukti bahwa kita kumpul itu bukan hanya sekedar kumpul saja, namun terkait dengan sosial, menyejahterakan atau membantu saudara-saudara kita khususnya yang tidak diharapkan, yang namanya bencana, yang namanya kecelakaan. Di sini kita harus ikut memikirkan, ikut merasakan dan ikut berkontribusi walaupun hanya minimal tenaga dan doa. Syukur-syukur yang punya rezeki lebih memberikan donasi kepada kas Korwil IKG yang di situ setiap tahun sudah pasti banyak sekali yang kita bantu melalui program kita. Program sakit dirawat lebih dari 3 hari ada kontribusi. Ada yang di meninggal ada kita kontribusi. Artinya ini nggak terasa. Kita jalankan, manfaatnya luar biasa. Saya diamanai oleh Ketum IKG Bapak Edi Sukirman menjadi ketua di wilayah Bekasi ini. Saya tidak punya cita-cita yang terlalu muluk. Cita-cita saya hanya merukunkan, mengguyupkan anggota yang ada di Bekasi. Untuk apa? Untuk selalu mensupport kegiatan-kegiatan organisasi kita kaitannya dengan program-program pemerintah maupun program-program kita sendiri. Tidak muluk-muluk. Dan kita sendiri punya program yang harus selalu berjalan. Kita di sini mungkin ada iuran tahunan yang 1 tahun kalau nggak salah 1 bulan 150.000 1 tahun. Nah, itu manfaatnya luar biasa. Dan nanti laporan keuangan biar dilaporkan oleh Pak Bendung. Kemudian nanti kaitannya dengan arisan nanti biar apa. Dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini saya luar biasa. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali atas pertama kali kehadirannya, yang kedua kali mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini. Memang keadaan dan kondisinya di tempat gudang ini, Pak. Saya tidur ya di gudang sini. Jadi mohon maklum, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan di sana sini. Mungkin dari saya tidak saya panjang-panjangkan, khawatir nanti ibu pada senang. Jadi cukup sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mulyadi yang sudah memberikan sambutannya. Untuk itu, sambutan berikutnya adalah laporan keuangan.
yang akan disampaikan oleh Bapak Sutardi. Untuk itu dipersilakan. Sebenarnya dumateng Bobo Sekampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua IKG Korwil Bekasi Bapak Haji Mulyadi beserta Ibu beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Krisnadi selaku Sekretaris IKG Pusat. Yang saya hormati pembina, penasehat, pelindung, yang dalam hal ini Bapak Pak Dimanto yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Jumadi dan bapak-bapak, ibu-ibu IKG Korwil Bekasi yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Tiada henti-hentinya kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridhonya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara halal bihalal, dilanjutkan hari ulang tahun IKG Korwil Bekasi yang ke-8, kemudian yang terakhir arisan. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini perkenankan saya yang diberikan kepercayaan untuk melaporkan keuangan kita. Namun tidak secara keseluruhan nanti kami bacakan karena ini maknanya halal bihalal yang sederhana, sehingga juga saya mengikuti dengan pimpinan IKG yang menyampaikan sangat sederhana. Saya ucapkan selamat datang Pak Ditoyo dan rombongan dan Pak. Monggo silakan mengambil tempat yang. Kita lanjutkan karena ini masih bulan Syawal. Barangkali selama beberapa tahun ini kami sudah bersilaturahmi dan kita sama-sama di IKG Korwil Bekasi mengucapkan selamat minal aidin dan wal faidin, mohon maaf lahir batin bila mana banyak tutur kata dan bahasa saya yang selama kita berada di Korwil banyak salahnya, mohon juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin perlu kami laporkan terkait dengan keuangan kita periode September 2022 sampai dengan April 2024. Harusnya di bulan Januari 2023 kami sudah membuat laporan tahunannya, sehingga nambah 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, kami laporkan bahwa anggaran kas Korwil kita totalnya
22.630.506 rupiah. Jadi dari hasil pengumpulan dana yang kita berikan per bulan yang tadi disampaikan 12.500, per tahunnya 150, semua terdata dan ada per bulannya bapak dan ibu yang bayar, ada tertera di sini. Cuman di akhir-akhir ini mungkin karena situasi dan kondisi dari mulai COVID sampai dengan sekarang, sehingga kita bisa maklumi di 2022 sampai dengan April sekarang ini terdata ada di laporan bulanan yang tidak mungkin juga saya bacakan. Tapi hasil dari 22 ini bukan ujuk-ujuk Pak, ini juga historisnya dari bulan September 2022 sampai dengan April 2024. Kemudian ditambah lagi ya, kita ada ambulan kita yang per Desember itu sudah minus. Jadi per Desember 2022 kita minus, sehingga di bulan Januari sampai dengan sekarang ada suntikan dana perintah dari Pak Ketua 3.500.000 sebagai modal awal, sehingga di bulan April tahun 2024 ini mendapatkan saldo 6.794.232, sehingga kas ambulan dan kas korwil total secara keseluruhan 28.824.738. Jadi mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati Bapak dan Ibu semuanya yang sudah menyisihkan dananya bisa memberikan anggaran per tahun yang per bulan 12.500, per tahunnya 150.000. Bila mana ada yang belum tercatat karena mungkin keteledoran saya selaku pribadi atau mungkin ada kekurangan saya, mohon juga diinformasikan supaya juga terdata. Jadi di sini semuanya tertulis per bulan, per tahun. Tanggalnya pun ada yang sudah saya buat dalam 1 tahun, di tahun 2024. Kemudian kami menghimbau dengan keluarga besar bahwa bila mana transfer, kalau transfer melalui orang lain, putranya atau orang lain, mau dikasih keterangan pesertanya Pak. Sehingga ada yang di sini saya sebutkan namanya tapi bukan di IKG. Ini siapa yang transfer? Jadi menyulitkan kami untuk membuat laporan. Jadi mohon kiranya kalau transfer, kalau tunai itu kalau saya setor yang tunai seperti mohon maaf Pak Haji tadi yang memberikan tunai itu nanti saya impor, saya transfer sekaligus. Tapi di keterangan saya tulis tuh dari si A, si B, si C. Jadi mohon kiranya kalau transfer melalui putranya atau melalui orang lain, nama peserta kita ditulis di situ Pak, sehingga tidak menyulitkan kami untuk membuat laporan. Jadi ini yang dapat kami laporkan. Sekali lagi bila mana ada kekurangan kami, keteledoran saya pribadi tentunya menyampaikan permohonan maaf bila mana tidak bisa memberikan pelayanan dengan kurang baik. Mohon dimaklum karena batas pengetahuan kami tentang IT kurang begitu paham. Tapi saya berupaya membuat laporan walaupun dalam kondisi apapun saya tetap membuat laporan karena ini bentuk tanggung jawab. Demikian yang perlu kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Sukadi
yang sudah memberikan laporan keuangan IKG Korwil Bekasi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada Pak Dimanto dan Ibu tentunya, kemudian rombongan Pak Ditoyo, selamat datang. Kemudian untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Sekjen IKG Pusat yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Krisnadi. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia memberikan waktu pada saya untuk saya tidak memberi sambutan, tapi memberikan informasi yang itu sangat berguna bagi keluarga besar Ikatan Keluarga Begitu yang berada di Jabodetabek. Sebelumnya ini masih bulan Syawal, jadi saya mengucapkan selamat berlebaran yang kemarin. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, penjenengan semua, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan bisa ditegur di 1 Syawal 1445 ini. Yang pertama yang saya sampaikan begini Bapak Ibu. Usaha dalam Gubernur DIY telah berkenan memberikan kepada IKG satu perangkat gamelan komplit gagak Jogja Perunggu. Kemudian kemarin dari Dinas Kebudayaan sudah meninjau. Karena itu begini, gamelan itu kalau tidak ditempatkan sesuai dengan speknya, tidak akan dikasih. Nah, kita ajak ke Gunung Sindur, tidak mungkin. Tidak memenuhi syarat tempat itu. Akhirnya saat itu kita pindah di kediaman Pak Saimo. Di sana ada hall untuk badminton dan kemudian sampingnya ada judo yang baru. Akhirnya ditentukan oleh DIY di situ. Ini yang pertama. Insya Allah harusnya Mei ini selesai. Sudah sampai. Karena itu pesannya lama dengan Perunggu itu. Dan kita dipesan betul untuk dipelihara, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada waktu penyerahan gamelan, insya Allah saudara sendiri yang akan menyerahkan. Jadi nanti mohon kesediaan penjenengan semua untuk bersama-sama di tempat yang ditentukan nanti untuk mengikuti acara serah terima. Kemudian yang kedua, tanggal 16 saya dan Pak Ketum itu rapat informal di Jogja, sengaja ketemu Pak Ketua DPRD DIY dan Komisi A. Intinya adalah kita minta dana untuk menyelesaikan joglo rumah budaya. Nah, saya sudah meninjau langsung di tempat pembuatan joglo di Rongkok. Joglo itu luar biasa, 14 kali 12, tingginya 12, kayunya jati dan jati tenganan. Itu maksudnya tiangnya kan udah 30, tiangnya 30, panjang lebarnya 14 kali 12. Dan itu kayu jati yang jati betul-betul jati yang saya sendiri kalau lengkap begitu nggak nyampe, itu yang tadi yang dipotong itu. Jadi cari sendiri di gunung di daerah selatan, kemudian dipotong, dibawa. Dan itu insya Allah bulan Agustus sudah berdiri. Dan bagaimana membawanya?
semuanya itu harus pakai 2 kontainer. Dan insya Allah kita akan pakai 2 kontainer, dan itu juga akan sampai di kediaman Pak Saimon. Tidak mungkin kontainernya masuk, jadi istilahnya tanda. Itu bulan Agustus. Nah, kalau untuk yang joglo ini kemarin kita harapkan Gusti Mangubumi yang akan rawuh dengan Ketua DPRD, tentunya dengan Pak Sekda. Anggaran ini kemarin tanggal 25 kami ada pertemuan dengan Pak Sekda, Ketua DPRD DIY, Ketua Komisi di Taman Mini. Jadi beliau-beliau itu ke Jakarta hanya untuk membicarakan itu. Akhirnya ada dua opsi yang diberikan. Yang satu melalui dana IS. Kalau melalui dana IS berarti mengikuti SOP, administrasinya harus begini, lelang dan segala macam panjang itu. Kemudian diberikan opsi yang kedua yaitu bantuan gubernur. Nah, kalau bantuan gubernur itu ya sudah Pak Gubernasi sudah selesai urusannya. Kalau pakai bantuan gubernur, sehingga kita condong minta kepada Pak Sekda dan Pak Ketua DPRD bantuan gubernur saja. Berapa kira-kira kemarin saya hanya sedikit narang itu 500 juta. Itu hanya untuk mendirikan joglo, jadi membuat fondasi kemudian tegel, bla berdiri itu sekitar 500 juta. 2025 itu baru lingkungan, tembok diperbaiki, kemudian untuk desa dapuro, kemudian pancuran segala macam di tahun 2025, dan kita harapkan dana yang kita harapkan turun sekitar 1,5 miliar. Ya mudah-mudahan semua dapat dibagi bersama. Itu yang penting. Kemudian begini, di dalam organisasi kita ada sedikit pergeseran. Dulu namanya Korwil, koordinator wilayah. Tetapi dalam praktek kan kalau koordinator itu cuma satu, tidak ada koordinator 2. Yang koordinator 1, tapi di dalam praktek kan organisasi ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Nah, ini bukan koordinator lagi. Sehingga kemudian saya rubah menjadi pengurus IKG wilayah. Bukan lagi pengurus dari Korwil, Korwilnya hilang. Jadi pengurus IKG wilayah Bekasi, pengurus IKG wilayah Jakarta Selatan, pengurus. Demikian juga Korcam juga berubah menjadi pengurus IKG Kapanewon Wonosari, pengurus IKG Kapanewon. Untuk kelurahan itu masih menggunakan Kordes total sekarang. Ya, kalau sudah menjadi lurah itu jadi portal. Kordus juga ada. Nah, itulah yang beberapa hal saya sampaikan, dan sekali lagi kami atas nama dari Badan Pelestarian IKG mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Sawalan dan ulang tahun yang ke-8. Semangatnya sekarang adalah saya paling di depan, budget oriented, ojo ngoyak kekarpan. Gitu. Kita sengsorone itu kan ngoyak kekarpan. Duitnya 50, tarifnya 100. Akhirnya anggota dibanting-banting kan. Benar-benar memperhatikan enggak di bulan Lebaran ini ada berapa iuran sirkuler? Leres saya lalu ngakuin orang iso gitu. Nah gitu loh, sehingga ini yang harus kita rubah mindset, budget oriented, tetapi bukan program oriented. Program itu hanya untuk men-spirit saja. Duitnya 1 ya sudah 100. Udah ngasih 150 untuk layanan, ya entek rantai 150 gitu. Jangan udah ngasih 120 tapi kita merancangnya sampai 200. Nah yang 50 ditandapkan nodong sana, nodong sini, nodong sana. Kadang-kadang ini orang dulu, orang kepenak hati gitu kan. Sehingga rumah kadang-kadang dikorbankan. Jadi itu saya apresiasi Pak Mulyadi dan jajarannya. Ya begini nih, malah ada kecamatan yang sudah declare
tidak tiap tahun ulang tahun. Wonosari itu maunya 5 tahun sekali. Wonosari. Saya pikir lo fintech masa jabatanmu kita bisa akhirnya disepakati 2 kali. Tidak tiap tahun ulang tahun, tapi 2 kali saja ulang tahun. Termasuk di beberapa wilayah juga begitu, tidak tiap tahun diambil momen yang mungkin strategik itu kemudian kita ada bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan beberapa informasi, mudah-mudahan menjadi pengertian kita bersama dan nanti kita dukung bersama-sama. Saya ingat betul pesannya beliau. Iki gamelan ora main-main yo. Jojo peni, jojo sing apik, dirawat sing apik, panggonane sing apik. Karena ini gamelan ini bisa dikompetitorkan dengan yang lain. Yang lain itu ada kuningan, Pak. Kuningan. Saya matur kalau nggak perlu nggak usah gitu. Dan ini etalase dulu itu ada di IKG. Kemarin saya sampaikan ke utusannya, kalau dalam itu ngersake sawangan dulu hidup di Jogja, di DKI katakanlah, mengundang Pak Guyuban. Kalau Pak Guyuban tidak datang, kursi itu kosong gitu. Saya jamin kosong. Tetapi kalau penjenengan ngersake 1000 kali 2000, sing teko 5000 itu IKG. Jadi penjenengan hari ini bla 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 itu cucuk lah gitu istilahnya. Cucuk itu. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Bambang Krisnadi sebagai Sekretaris Jenderal IKG Pusat yang tentunya telah memberikan berjuang untuk IKG ini. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan tentunya kita harapkan semangat untuk IKG kita semua. Baik, untuk berikutnya adalah ikrar halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jumadi. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasibullah. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Haji Mulyadi minangka Ketua Ikatan Perwakilan Bekasi. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bambang Krisnadi minangka Sekretaris Jenderal IKG Pusat, Bapak Sumanto minangka Pepundhen Bini Sepuh Penasehat ing Perkumpulan Perwakilan Gunung Kidul Wilayah Bekasi, saha Bapak Ibu sedaya pengurus IKG Perwakilan Bekasi, langkung-langkung dumateng para bini sepuh, abdi sepuh, saha pangrakit campur sari, langkung rumiyin monggo sami kita ngaturaken kenging samudra dumateng Gusti ingkang mawaos dunya ing kitawangsi punika kita tasih kapangiringan kawilujengan saha sehat walafiat sehingga kita saged rawuh wonten ing panggenan punika dalem panjenengan Bapak Haji Mulyadi kanthi acara halal bihalal tahun 1918 gangsal Hijriah saha dinten ulang tahun ingkang kaping 8
Mugi-mugi kita tansah pinaringan sugeng sedayanipun saha saged gesang kanthi ayem tentrem gemah kepah wah jinawi ijo royo seneng api jero-jero amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun kawula aturaken ikrar halal bihalal ing siang punika. Kebetulan kawula dipun paringi medal yang 11 menit nggih. Saged kawula aturaken bilih ing siang punika kawula saged ngajak sederek kita perkenalaken ingkang sak sebelah kiri menika Bapak Haji Sarto saking Ponjong menawi sederek ingkang saking Ponjong sampun saged tepak saha Ibu bilih Bapak menika dinas wonten Pejabat Departemen Agama Jakarta Selatan saha Ibu Sarto dinas di SD 020 Pulau Gebang Jakarta Timur. Saha ingkang terhormat Bapak ingkang lenggah wonten ngajeng kawula menika ingkang rawuh paling nomor setunggal nggih Pak. Beliau adalah Bapak Dr. Bahrudin dari Semarang, namun istri pun asli dari Semen. Ya, monggo ingkang piantun saking Semen mangke saged ulama-ulama alama-alama. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Sari Hidayatullah Pondok Labu Ciputat, dan beliau ini sahabat karib saya karena sudah 20 tahun yang lalu di dunia pendidikan. Jadi alhamdulillah beliau sudah malang melintang di dunia pendidikan. Nah, di Pulau tetap anak dusun tetap di Bekasi. Namun sakit kita aturakan beliau ini adalah Al-Muharram juga, Ustadz juga. Dan kebetulan ing sore siang menika mangke ingkang badhe ngaturaken baca doa adalah Al Ustadz Al Mukarram Bapak Dr. Baharudin. Ampun kula sedaya mangke kula kakatan amplop melambetan seketok. Nggih, nuwun sewu nggih Pak. Wedalipun 15 menit doa, nanti ingkang 5 menit doa, ingkang 10 menit monggo Bapak Ustadz mangke dipun percar sabdo ngingi halal bihalal gitu. Matur nuwun. Saat lajengipun kita kembali ke awal. Bapak kawula dipun paringi matur ngingi ikrar halal bihalal. Nuwun sewu Pak Dimanto menawi cukup pangertosan ing basa Jawi menika kula nyuwun aranipun menawi wonten kirang lepaipun nuwun sewu. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah Pangeran kula, sedaya panglembana kunjuk wonten ngarsa paduka. Wonten ing dinten menika kula sami silaturahmi saperlu halal bihalal saha ulang tahun IKG perwakilan Bekasi ingkang kaping 8. Apura ing apura dumateng Bapak Ibu ingkang kaleresepuh, kula ngaturaken paos bektos kula. Dumateng kadang sesami kula ngaturaken salam takjim kula. Dhateng adik-adik ingkang kaleres anen kula ngaturaken raos tresna kula. Wonten ing Riyadin Fitri menika kula alenggono sedaya kalepatan saha kekilapan kula. Dateng panjenengan sedaya, mbok bilih panjenengan sedaya kagungan kalepatan saha kekilapan dateng kula. Saestu kanthi longgaring manah kula caos pangapunten dateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitedah saha pitulungan dateng kita. Sehingga kita saged jadi iman saha takwa kita, ibadah saha amal soleh kita. Mugi-mugi Gusti Allah nampi amal ibadah kita sami tansah paring pangapunten dhateng sedaya dosa kalepatan kita. Tansah paring ijabah dhateng sedaya panyuwun kita.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal saha panggenan kita kuduraken dumateng prangun ning Haji Soro. Matur nuwun. Jazakallah khairan katsir kepada Bapak Haji Jumadi yang telah tentunya memberikan ikrar halal bihalal. Untuk itu berikutnya yaitu potong tumpeng. Potong tumpeng yang akan dipandu oleh Bapak Haji Mulyadi. Untuk itu dipersilakan. Baik, mohon maaf untuk tentunya kita akan berdoa dulu. Untuk itu Bapak Dr. Baharudin untuk memimpin doa. Dalam rangka hari ulang tahun ke-8 dan halal bihalal IKG wilayah Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu satu dan Allah cinta terhadap sesuatu yang ganjil. Sekali lagi biar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, bini sepuh, Tuan rumah, Pak Mulyadi dan keluarga dan seluruh pengurus keluarga besar Ikatan Bapak IKG, ya, Ikatan Keluarga Gunung Kidul, dan seluruh hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat amat baik ini kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, bahwasanya pada hari ini, detik ini, jam ini kita semua senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kesehatan dan kewarasan, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka silaturahim halal bihalal, yang semua itu adalah mohon kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sama-sama kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Nyuwun sewu Pak Bu, ada adzan kita beristirahat. Saya di sini hanya kepengen ta'aruf, kenalan saja.
Jadi tadi dibisikin sama Pak Jumadi ya 5-10 menit sebelum doa. Jadi kalau saya ta'aruf perkenalan, mungkin saya juga orang baru sekali kumpul di keluarga besar ini. Dan nama saya Slamet Badrudin, tempat tanggal lahir aslinya Demak 15 November 1966, sudah 58 tahun yang lalu. Iya, mendekati 60. Kemudian alamat saya bertempat di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan mungkin kalau nomor HP 085717088095. Harian saya kebetulan saya di UIN Sari Hidayatullah, ngajar saya pendidikan agama Islam di Fakultas Fikes. Fikes itu Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada kedokterannya, ada Fikesnya di kampus dekat Pasca Sarjana. Pendidikan saya dulu SD, SMP, SMA itu di kampung di Demak, Semarang itu. Kemudian tahun 86 saya hijrah ke Jakarta, masuk di perguruan tinggi ilmu Al-Quran PTIG di Pasar Jumat Lebak Bulus itu yang punya Pak Ibnu Sutowo. Sekarang dilanjutkan dengan anaknya Ponco Sutowo. Kemudian berikutnya saya dapat beasiswa di Timur Tengah, kebetulan Pak Agil Munawar jadi Menteri Agama, tepatnya di Ummul Qura University di Mekah Mukarramah di Aziziyah. Dari mulai 96 saya berangkat, 2001 saya pulang. Kemudian terakhir pendidikan kemarin 2015 ketika rektornya Pak Didi, Profesor Dr. Didi Rosada dan direktur paskanya Pak Maskuri Abdillah di UIN, saya ngambil S3 di 2019, alhamdulillah selesai. Kenal Pak Jumadi ini sudah lama sebetulnya Pak. Jadi sudah 20 tahun yang lalu, tapi ya kita baru kali ini, saya itu orang Gunung Kidul juga loh. Hah? Kok nggak pernah ya? Ini baru kali ini kita kontak-kontak. Ya udah Pak, besok ada acara datang. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi sampai hari ini saya bisa ada di depan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan halal bihalal. Di dalam Al-Quran memang di sana disebutkan, nyuwun sewu, mungkin kalau ada yang berkeyakinan atau agama yang berbeda, nyuwun sewu saya. Di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya karena terlalu panjang nanti kalau saya sebutkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu rahmat Allah, agama Allah, supaya apa? Kita tidak bercerai-berai. Nah, tujuan halal bihalal itu hanya satu, pengen kenal, pengen gujuk, pengen saling membantu. Kalau ada yang kesulitan, kalau yang lain kelebihan, ada yang kesulitan, saling membantu. Itulah tujuan pertama. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia Pak. Di luar negeri nggak ada, di Saudi nggak ada. Itu hanya istilah kita supaya guyup. Biasa kita orang Indonesia, maka dikasih wadah namanya dulu oleh para alim ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, namanya halal bihalal. Saling apa ya istilahnya itu, ya nol lah istilahnya, udah nggak ada dosa. Karena minal aidin wal faizin, itu kita kembali suci, berarti kita nggak punya dosa. Ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasanya itu benar, kemudian diampuni oleh Allah SWT, kita sudah nggak punya dosa. Bagaimana dosa-dosa yang besar? Kalau ini kan dosa-dosa yang kecil yang diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang besar sesuai dengan amalnya juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ahli maling, dia ahli maksiat, dia bisa diampuni oleh Allah dengan syarat satu, taubatan nasuka taubat yang benar-benar taubat. Jadi bukan taubat kapoknya, kapok sambal Bu. Kalau kapok sambal itu udah pedes, enggak lagi ya. Tapi begitu pedes
pengen makan lagi, ya kan gitu. Itu bukan begitu yang dimaksud taubatan nasuha. Itu yang disebut dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal itu intinya hanya pengen guyup, pengen rukun di antara satu saling ketemu. Karena halal bihalal itu ada 3 hikmah daripada halal bihalal. Atau minal aidin wal faizin wal makbulin. Pertama, kata Rasulullah SAW, dipanjangkan umurnya. Seneng nggak Pak dipanjangkan umurnya? Saya yang masih muda seneng kok Pak. Saya umur sudah 58 tahun, hampir 59. Kalau bapak-bapak kan ya sudah ada yang 70, 80 itu. Biasanya kalau yang sudah 70, 80 biasanya kan matinya duluan Pak. Kalau yang masih muda kan belakangan. Atau gini, bapak-bapak duluan, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tapi kan nggak bisa begitu. Jadi orang hidup itu, saya punya teman kemarin yang baru umur di bawah saya jauh, bahkan mahasiswa saya kena COVID meninggal. Nah, itu umur kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita kumpulnya ini pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, yaitu man tala umruhu fahasuna amalahu. Siapa orang yang panjang umurnya, jadi kita semua kepingin panjang umur, tapi baik amalnya. Itu sebaik-baik manusia. Panjang umurnya, baik amalnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Itu sejelek-jelek manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Nah, halal bihalal ini dalam rangka silaturahim, kita akan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat hikmah halal bihalal ini yaitu kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkira. Rizki tidak harus berupa uang Pak. Rizki itu bisa berupa kesehatan. Sudah bertahun-tahun nggak pernah kumpul saya dengan Pak Jumadi ini 20 tahun lebih. Itu baru bisa kumpul dalam rangka halal bihalal ini. Nah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya umur panjang, bentuknya rizki, bentuknya duit banyak. Jadi uang bukan segala-galanya Pak. Sekalipun segalanya pakai uangnya kan Bu. Ibu paham. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya pakai. Tapi uang, ibu punya duit miliaran, ibu mau makan uang, mati. Iya, makanya tetap nasi seiring. Kenapa? Ya kita nggak mungkin uang kertas kok dimakan. Kita punya miliaran di bank, kita tidak akan makan uang. Ya. Jadi yang kedua, bahwa kita kumpulnya ini akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah SAW yang ketiga saja. Ini selesai kalau udah ketiga. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kepengurusan IKG ini ngurusin kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang, tapi yang penting intinya hanya kepingin bermanfaat bagi orang lain, berbagi. Ya biasanya kalau di Idul Fitri itu kan kita berbagi dengan zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Itulah kehebatan kita. Jadi anfa'uhum linnas, jadi bermanfaat bagi orang lain. Saya kira cukup itu. Saya takut kelamaan nanti bapak-bapak ibu-ibu. Dan kita doa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Mohon pada yang kuasa agar senantiasa kita diberi kesehatan dan kewarasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menadakan tangan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا دعاءنا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar ya Allah, jalan yang Kau ridhai ya Allah, sebagaimana jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat-sesat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami rizqan halalan tayyiban mubarakan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kasih kepada Bapak Dr. Badrudin yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan tausiah tadi dapat memberikan keceriaan hati kita, dan tentunya kita berharap Allah senantiasa memberikan umur panjang kepada kita dan menetapkan Islam adalah agama kita, dan tentunya menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Yang tadi telah diberikan yaitu duit tidak segalanya, tapi ini duit adalah segalanya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Itu kita ini. Tepuk tangan buat Bapak Ustadz Badrudin. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya adalah pemotongan tumpeng yang akan dipotong oleh Bapak Ketua IKG wilayah Bekasi, yang akan diberikan oleh Bapak Bambang Krisnadi sebagai Sekjen IKG Pusat. Ding ding dong ding. Bukan jangan cincin.
tahun usiamu. Ya, untuk itu dimohon untuk bersalam-salaman. Dalam rangka tentunya masih masih Syawal, untuk berjabat tangan bahwa kita menerima maaf kepada teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan turunnya air hujan ini mudah-mudahan menambah keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita harapkan akan menambah ademnya hati kita dan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti Mas.
Injil. Baik, tentunya setelah salam-salaman ini mudah-mudahan Allah senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita semua. Dalam arti bahwa kita semua suci, kayak seperti bayi yang lahir. Ya. Baik, untuk itu acara berikutnya ramah tamah, monggo dipersilakan yang sudah mendapatkan hidangan untuk itu dinikmati, dan setelah itu monggo dipersilakan kalau mau sholat mungkin di belakang ada tempat untuk sholat, dan setelah itu kita akan selingi dengan hiburan campur sari dari IKG Korwil Bekasi. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa Mbak Ulis sedang sakit. Marilah kita doakan mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesehatan, pulih sejati seperti kemarin dapat beraktivitas kembali. Ayo kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Bu Ulis diberikan kesehatan. Ila hadina wanita solihah, ila hadarin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu saya sebagai pembawa acara yang dari pagi jam 8 sampai hari ini tentunya jam 12:04. Apabila kurang berkenan baik tutur kata maupun tingkah laku, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwa kesalahan adalah di saya, kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.